Halo teman-teman, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang mengenali panel atau dan tools bars yang ada pada aplikasi Adobe Illustrator. Kita akan mengenai tools umumnya yang digunakan secara umum dan juga cocok untuk pemula ya. Nah, di sini ada tampilan awalnya yang udah kita pelajari di video-video sebelumnya. Nah, di sini teman-teman, di sini ada toolbars ya, atau kumpulan alat-alatnya yang digunakan untuk nanti menggambar uh, desain kalian atau ilustrasi kalian. Nah, di sini ada kayak contohnya ada selection tool. Nah, selection tool sendiri berguna mungkin untuk memindahin objek ya. Nah, contohnya nih, misalnya kita contoh ini ada persegi. Nah, kita gunakan untuk memindahkan persegi ini, kita gunakan yang namanya selection tools gitu. Nah, gitu. Nah, ada banyak lagi tools-tools pada tools bar ini. Mungkin kita juga lihat yang di sebelah kanan ada namanya panel align, panel properties, dan panel layers gitu. Gunanya sama mungkin untuk membantu desain kalian nanti. Nah, fungsi dasar panel layer sendiri ada kayak lebih kesusunan urutan desain kalian. Mungkin pada panel layer untuk kita pelajari lebih detailnya bisa kita pelajari di video selanjutnya. Untuk saya ini kita belajar yang basic aja dulu. Nah, di sini yang tadi namanya layer ada properties. Nah, properties sendiri, property layer ini mungkin banyak, salah satu kegunaan property layer yang secara umum mungkin memberi rule atau grid tadi. Contohnya nih memberi penggaris ya, atau biar kerja desain kalian lebih rapi nantinya, bisa kayak gini biar lebih tersusun. Misalnya di sini ada juga kalau kalian matiin tinggal matiin aja. Juga itu salah satunya bisa mengedit artboard kalian. Nah, di sini kalian bisa langsung ngedit ukuran artboard kalian sesuai kebutuhan kalian. Nah, atau nambah nih artboard kalian, tinggal tekan ini, nambah di artboard kalian sampai ya begitu. Nah, itu salah contoh umum pada properties panel. Nah, ada beberapa lagi, misalnya ini salah satu untuk memilih warna. Jika kalian klik pada ikon ini untuk kalian memilih warna desain kalian. Contohnya kalian select dulu objeknya, baru kalian ubah nih warnanya. Bisa juga kalian tekan yang sebelah sini, kalian bisa milih juga. Kalian klik 2 ya teman-teman, klik 2 bakal muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini kalian bisa memilih color pickernya sesuai dengan warna yang kalian butuhin. Ada juga kayak kode warnanya sendiri, misalnya nih FFFFF biasanya putih tuh. Nah, ini ada strokes juga. Bagi yang nggak tahu stroke itu mungkin kayak garis pinggir ya, kayak misalnya gini nih, saya pengen garis pinggirnya kuning nih misalnya. Nah, ini kan nggak kelihatan nih stroke-nya, mungkin pada pojok atas atau panel bars di atas ini ada ketebalan stroke-nya sendiri. Misalnya kalian pengen 20 nih, mulai nampak nih 20 stroke-nya. Ada 20 stroke-nya. Nah, misalnya kalian juga pengen warnanya diubah, misalnya kalian klik dulu nih yang bagian switch-nya dulu, ikonnya, baru misalnya nih isi dalamnya kalian klik dulu yang di sini. Nah, baru kalian pilih warnanya menggunakan eyedrop tools ya, ini ya warna pena ya. Icon pada pointer kalian kan berubah nih. Nah, itu namanya eyedrop tools ya. Kalau salah ada di sini nih. Nih eyedropper tool. Ini untuk warna ya. Misalnya nih kalian tekan nih eyedrop tools. Ini kan background di sini abu nih. Nah, jadi abu warnanya.
gitu loh. Misalnya nih ada dua objek nih. Ini misalnya warnanya kita maunya biru nih. Nah, biru. Biar lebih gampang gitu kan. Kalian select ini, kalian pengen ubah warna objek yang ini atau persegi yang sebelah sini menjadi sama warnanya sama yang ini gitu. Tinggal kalian select objek yang kalian ubah warnanya, tekan eyedrop tools. Nah, jadi deh warnanya. Jadi kalian nggak perlu capek-capek kayak buka color, tengok kodenya, copy lagi. Nah, itu salah satu tips nih ya teman-teman, untuk pemilihan warna biar lebih gampang. Nah, itu salah satu contohnya. Tadi ada pemberian stroke juga. Ini stroke-nya kita matiin, bisa dimatiin, bisa dihidupin nih. Nah, warna stroke-nya sendiri bisa. Nah, ini otomatis ya. Kalau misalnya kalian tekan ini, nah bakal muncul juga nih color guide pada panel sebelah sini. Di sini kalian bisa milih warnanya tadi seperti yang saya ajarin. Nah, ini sedikit tips nih. Shortcut, jadi kalau kalian pengen ke misalnya nih, ini kan stroke-nya warna hijau, sedangkan warna dalamnya itu warna biru. Nah, kalian bisa ngubah warna dalamnya ke warna stroke itu dengan tekan shift tambah X. Nah, jadi warna stroke-nya jadinya ketukar sama warna dalamnya gitu, seperti yang saya contohin ini. Ini salah satu tips berguna ya, soalnya saya dulu nggak tahu. Jadi harus kayak capek-capek nukarnya secara otomatis gitu. Nah, ini salah satu contoh guna kegunaan color panel ya, tools color ya namanya. Untuk mengubah warna objek dan segala jenis macamnya. Ada juga pen tool nih untuk biasa kegunaannya deh untuk melukis tadi. Ini contoh dasar penggunaan pen tool ya. Kita hapus dulu deh nih. Nah, untuk cara kegunaan tools pen tool sendiri nanti kita belajar di video selanjutnya yang lebih detail. Ini yang dasar aja dulu kegunaannya, jadinya ya gitu. Jadi kalian tinggal klik nih, misalnya toolsnya namanya curvature tool. Jadi kalian bisa kayak klik terus klik lagi, jadi deh nih kayak titik-titik poin. Nah, bisa kalian bikin desainnya gitu desain sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah, di sini ada type tool, kegunaannya untuk ya ngetik ya, bikin font juga bisa. Nah, ini contohnya kegunaan type tool sendiri ya, untuk mengetik ya. Nah, di sini kalian bisa ngubah ukurannya sendiri dengan select toolsnya, terus kalian geser ke kayak gini gitu. Ini untuk memperbesar ukurannya. Nah, ukurannya sendiri bisa kalian besar di properties tadi. Nah, di sini kalau kalian nge-select objek, nah pada properties tuh ada muncul bakal kayak fill sama stroke dan opacity-nya. Nah, opacity sendiri mungkin lebih ke ketebalan ya. Nah, kalau kalian misalnya kecilin opacity-nya bakal makin lama makin menghilang ya. Jadi itu guna opacity. Nah, ini stroke tadi, tebal stroke-nya ada di panel sini dan juga di panel bars di atas sini. Ya, ini sebetulnya posisinya ini sesuai workspace kalian aja. Kebetulan saya menggunakan workspace yang di Essential Classic, jadi kayak gini workspace-nya. Nah, ini ada opacity dan stroke-nya tadi. Nah, kalau pada type tool atau tulisannya udah kita ketik tadi kayak gini, di properties muncul pemilihan font, jenis font. Misalnya kalian pengen ngubah jenis fontnya, misalnya kayak arcade gitu, regular, misalnya nih Montserrat. Nah, ini Montserrat like. Nah, ini jenis-jenis ketebalan fontnya ada italic, medium italic, semi bold, ada bold italic sesuai kebutuhan kalian. Ada jenis paragrafnya gitu. Kalau misalnya kita nih kayak di Microsoft Word lah ya, standar, misalnya
tes ini pertemuan. Nah, kita copy, kita paste. Nah, kita selection tool, kita kecilin lagi. Nah, ini paragrafnya misalnya kayak ke tengah, kiri, ke kanan, arah paragrafnya tadi bisa rapi. Kecil dulu ya biar jelas. Nah, ini untuk ngatur paragrafnya gitu. Nah, untuk penggunaan pada align sendiri ini mungkin lebih ke pengaturan tata letak objek. Misalnya nih di artboard kalian nih kalau kalian klik ini, nah misalnya kalian pengennya ini artboard objek yang ini di tengah nih, nah kalian bisa klik yang horizontal align center. Nah otomatis dia bakal ke tengah. Nah misalnya nih ini kan di sini kan ke tengah. Nah tengahnya kan nggak cuman horizontal aja nih, kalau kalian pengen vertikal juga, nah kalian klik vertikal. Nah bisa juga ke kanan, ke horizontal align left, jadi objeknya otomatis ke kiri. Misalnya kalau mau ke kanan tinggal horizontal align kanan. Nah ini nah misalnya ini ke align top gitu, ke atas. Kalian bisa atur sesuai kebutuhan kalian nanti untuk ngatur layout desain kalian ya. Ini berguna untuk ngatur desain layout kalian, sangat terbantu ya. Ini di strip object, mungkin kegunaan secara spesifikasinya mungkin bisa kita bahas di video selanjutnya ya. Ini kita gunakan tools atau mengetahui tools yang ada secara umum aja. Bentar dulu saya lihat durasi videonya. Oh, udah 12 menit. Mungkin sampai sini dulu ya tools yang udah kita pelajari. Nanti kita lanjuti di video selanjutnya. Selamat malam. Sampai jumpa teman-teman.